bagian berikutnya, kita akan mempelajari tentang satu dari sekian banyak mental proses yang biasa disebut sebagai memori atau ingatan. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana memori atau ingatan itu menjadi satu dari sekian banyak tahapan di dalam Human Information Processing Theory, melihat bagaimana memori itu di dalam manusia itu menjadi bagian dari kemampuan kita, beberapa konsep yang ada di dalamnya, serta limitasi dari memori yang nanti memberi impact terhadap keseluruhan performa kognitif dari manusia. Sebelum masuk ke materi, kami persilahkan Anda untuk mencoba mengecek di Learning Management System platform kita. Di sana kita sudah memiliki beberapa video yang memberikan gambaran bagaimana memori atau ingatan manusia itu bekerja, bagaimana orang-orang dengan tugas yang tertentu, seperti misalnya Grandmaster di catur, itu akan bisa melakukan training untuk meningkatkan kemampuan memori mereka. Juga ada beberapa contoh bagaimana memori itu memiliki limitasi. Kembali, quick overview terkait dengan memori. Kita bisa melihat bahwa memori pada Human Information Processing Theory itu terletak pada beberapa titik. Yang pertama, kita akan melihat dia ada di sini. Kita sebut sebagai short-term memory store. Kemudian kita juga punya di bawah sini working memory, dan kita juga punya di long-term memory. Jadi kalau kita lihat, memori menjadi salah satu hal yang penting di dalam teori tersebut. Memori sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan mental dari seseorang untuk storing atau menyimpan, retain atau mempertahankannya, serta recall, memanggil kembali informasi yang tadinya sudah disimpan. Jadi ada 3 fungsi utama: store itu dari luar, kemudian disimpan; retain itu sesuatu yang kaitannya seiring dengan waktu, bahwa informasi itu tetap akan tersimpan dengan baik di sana, tidak dilupakan; dan recall adalah kemampuan untuk mengambil kembali, mengingat kembali informasi-informasi tersebut. Klasifikasinya tentu bisa bervariasi, saya hanya mengambil salah satunya saja. Tujuan dari klasifikasi ini hanya ingin menunjukkan bagaimana konsep itu sudah dikembangkan dan untuk memahami kira-kira detail-detail kecil yang ada di dalam konsep tersebut. Di sini sudah dibagi, seperti Anda lihat ya, bahwa yang pertama disebut sebagai very short term sensory memory. Yang kedua adalah yang terkait dengan brain atau otak kita. Jadi kalau yang very short term memory tadi letaknya berada di dekat sensor kita, di dekat indera kita. Kemudian yang pada kategori B ini, memori tersebut terkait dengan penyimpanan yang ada di otak kita. Di sana kita bagi menjadi 2 kembali. Yang pertama adalah short term memory atau memori jangka pendek, dan yang kedua adalah long term memory dan its corresponding working memory atau LTM, memori jangka panjang dan tandemnya atau pasangannya yaitu working memory. Jadi overall di dalam sini kita melihat ada 4 ya. Very short term itu kaitannya dengan indera, nanti kita bahas. Kemudian yang terkait dengan otak ada short term, ada long term memory, dan ada working memory. Kalau digambarkan dalam blok diagram bagaimana informasi itu masuk, kemudian disimpan, dan kemudian ada juga yang dilupakan, kira-kira the 3-stage memory model ini akan sedikit banyak menjelaskan fenomena tersebut. Jadi pada saat stimulus pertama kali masuk, diterima oleh indera kita, maka sesudah itu, maka ada yang namanya sensory memory, yang tadi kita sebut very short term memory. Di sini nanti ada 2 kemungkinan. Informasi yang atau stimulus yang tadi diterima itu kalau enggak dilupakan, jadi ke bawah sini kemudian hilang, bisa juga kemudian karena dianggap penting dan seterusnya akan
melompat atau berpindah ke short term memory atau STM. Kemudian nantinya masih ada dua kemungkinan juga, jika kalau atau misalkan short term memory itu penting atau relevan buat kita, biasanya kemudian informasi tersebut akan diteruskan kembali, kemudian disimpan dalam jangka panjang oleh kita atau long term memory. Dalam kasus yang lain, bisa jadi short term memory tersebut kemudian dilupakan atau informasi tersebut akhirnya akan hilang juga. Kemudian, bahkan informasi yang sudah disimpan dalam jangka panjang, kadang-kadang kita kemudian melupakannya. Di sini, sebagai contoh, misalkan saat kita bicara jogging, orang yang jogging dan kemudian melihat orang bertato waktu itu, maka memori yang pertama bekerja setelah informasi itu ditangkap oleh indera adalah sensory memory. Hanya akan bekerja sepersekian detik di sana, kemudian nanti either informasinya akan dilupakan, berarti jalurnya ke bawah, atau dia either ke bawah sini, atau kemudian karena dianggap informasinya penting atau relevan buat kita, informasi itu akan bergeser ke short term memory. Kita anggap saja bahwa dalam kasusnya infonya kita geser ke short term memory. Kemudian apa yang terjadi? Nanti tergantung juga, karena tidak ada hal yang terlalu berkesan dengan informasi tersebut, setelah masuk ke short term memory bisa jadi setelah 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, atau 1 jam kemudian kita sudah melupakannya. Contoh yang lain misalnya, kalau Anda naik motor dari kos-kosan ke kampus. Pada saat Anda sampai di lampu merah Jakal misalkan, sensori memori Anda akan bekerja dalam sepersekian detik itu untuk melihat misalkan di sebelah depan Anda ada motor baru, di samping Anda ada sepeda Brompton, di sebelah kanan Anda dan sebagainya. Sepersekian detik masih terkait dengan proses yang ada di indera kita. Karena tugas Anda saat itu adalah naik motor dengan tujuan adalah naik motor yang safe, maka Anda menganggap bahwa semua stimulus tadi yang disimpan sejenak di sensory memory itu sesuatu yang penting atau relevan. Karenanya, pada saat Anda naik motor tersebut, saat Anda nunggu lampu merah menjadi hijau, informasi-informasi itu Anda geser ke short term memory. Pindah ke short term memory. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengambil keputusan. Kalau Anda lihat misalnya yang di depan Anda itu adalah emak-emak yang Aqua NMAX baru misalkan, dan Anda lihat bahwa kok nggak stabil ya kayaknya, apa baru belajar juga, dia baru naik motor saat baru belajar naik motor karena motornya baru juga. Dan itu semua informasi itu Anda simpan di short term memory. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan saat hijau, mungkin Anda akan agak geser-geser menjauh-jauh dari motor yang itu, karena Anda anggap tidak stabil dan berbahaya. Ini contoh dari short term memory. Begitu lampu merah berubah menjadi hijau dan Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan tadi, kemudian Anda berjalan, naik motor kembali, 5-10 menit kemudian Anda sudah tidak ingat lagi. Karena forgetting. Semua short term memory yang terjadi di perempatan lampu merah tadi sudah Anda buang. Anda akan mendapatkan short term memory yang baru, hasil dari stimulus yang baru, dan seterusnya. Begitu malam sampai di rumah, Anda sudah tidak ingat lagi tadi di perempatan tadi, di depan saya motornya warna apa, di belakang saya apa ya, di samping saya apa, dan seterusnya. Jadi itu yang kita sebut sebagai short term memory. Namun misalkan jika di lampu merah tadi ternyata kemudian yang di depan Anda itu orangnya cakep, cowok atau cewek tergantung Anda ya. Kemudian habis itu ada kejadian misalkan yang membekas di hati. Oh ternyata kemudian sempat ngobrol sebentar.
kemudian tuker-tukeran ID Instagram. Maka setelah malam, informasi atau memori itu tidak akan hilang, tapi akan terekam. Bahkan mungkin ingatan atau memori itu akan masih Anda ingat dalam jangka panjang. Itu artinya yang tadinya short term memory kemudian digeser ke long term memory yang biasanya sifatnya lebih jangka panjang. Jadi jelas dari ilustrasi tadi ada beberapa definisi, nanti silahkan Anda lihat. Sensory memory itu kaitannya dengan mungkin hanya setengah detik begitu ya setelah sebuah stimulus itu masuk. Contoh yang lain misalnya Anda dicubit begitu ya, begitu tangan yang mencubit itu dilepas, sakitnya tidak langsung hilang. Ini mungkin kita bisa sebut juga sebagai sensory memory. Kemudian yang kedua adalah short term memory. Tadi udah saya beri contoh di lampu merah, Anda bisa mengingat dalam beberapa detik atau menit ke depan tanpa harus dilatih begitu ya, tanpa harus diulang-ulang stimulus itu. Anda akan ingat dalam beberapa detik dan akan Anda bisa pakai untuk mengambil keputusan atau mengerjakan sebuah tugas pada saat itu juga. Contoh yang lain misalnya adalah mengerjakan matematika sambil mengawang. Tahu ya mengawang ya? Mengawang itu artinya mungkin mengerjakan perkalian matematika tapi tanpa harus menulis di papan tulis. Katakanlah, coba 17 kali 12 sama dengan berapa? Jangan dihitung pakai kalkulator atau ditulis. Maka 17 kali 12, maka prosesnya akan terjadi di short term memory Anda. 17 kali 12 mungkin Anda membayangkannya seperti saat Anda nulis di papan tulis, tapi sekarang nulisnya ada di short term memory. 17 kali 12, 2 kali 17 itu 34, 1 kali 17, 170, 170, 34, 204. Nah, itu contoh lain dari short term memory. Beberapa fitur dari short term memory yang menarik buat kita sebagai seorang ergonom yang nanti akan merancang sistem yang terkait dengan memori, tugas-tugas memorizing adalah seperti yang ditulis di poin-poin di sini. Contoh pertama, kapasitas dari short term memory kita menurut penelitian itu sangat terbatas. Penelitian ditulis dalam sebuah buku disebut atau menyebut bahwa the magical number is 7 plus minus 2 plus minus 2. Artinya manusia itu menurut buku ini ya hanya mampu untuk mengingat misalnya digit itu 7 digit plus minus 2. Jadi ada yang sampai 9 tapi ada juga yang cuma 5. Jadi orang kalau diberi digit jumlahnya 15 kemudian dia diminta mengerjakan suatu tugas berdasarkan hal itu tanpa rehearsal ya, artinya nggak boleh diamati terus dihafalkan sekian puluh menit, itu namanya tanpa rehearsal, dia nggak akan bisa melakukannya. Orang atau manusia secara umum. Bahkan untuk saat ini ada estimasi bahwa manusia tidak sampai 7 plus minus 2. Mungkin hanya 4 sampai 5 item. Kalau angka ya cuma dijajar 5 saja. Kalau barang-barang ya cuma 5 saja yang bisa sekaligus dalam satu kesempatan dikerjakan tugasnya menggunakan short term memory tersebut. Di samping kapasitasnya yang rendah, manusia juga memiliki keterbatasan dalam penyimpanannya untuk short term memory. Waktu atau jangka short term memory bisa disimpan itu juga short sesuai dengan definisinya. Untuk yang long term memory atau LTM, untungnya manusia dikaruniai memori atau ingatan dengan fitur yang berbeda dengan short term memory. Kuantitinya bisa sangat banyak, Anda bisa menyimpan banyak sekali kenangan dari sejak kecil dan besar sampai tua, dan lama penyimpanannya juga sangat-sangat panjang.